Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Ya. Ini kaidah datang dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya. Ingin menjelaskan bahwa setiap musibah yang menimpa kita, baik sakit, kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, gundah gulana, dan yang lainnya, dizolimi orang, semuanya adalah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Semuanya. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan tidak semua dosa kalian dijadikan musibah oleh Allah. Banyak dosa-dosa kalian Allah ampuni, tidak dijadikan musibah. Tapi sebagian dosa-dosa yang kita lakukan itu dijadikan musibah bagi kita. Semua musibah menimpa kita karena dosa-dosa. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza." Apakah tatkala kalian tertimpa dengan musibah, ya, qultum anna hadza, ya, sementara kalian pernah menimpakan seperti ini dua kalinya, itu qultum anna hadza, kalian berkata, kok bisa kami dapat musibah? Ini perhatikan di sini. Kalian berkata qultum anna hadza, kok bisa kami dapat musibah? Qul huwa min indi anfusikum, katakanlah itu musibah karena dari kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu karena diri kalian sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah." Apa yang menimpa kalian, apa yang kalian dapatkan berupa kebaikan, famin Allah, maka dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan yang kalian terima, dapatkan adalah dari diri kalian. Ini semua dalil bahwasanya musibah yang menimpa akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Allah, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Kami tidak bakalan, kata Allah, membinasakan suatu negeri kecuali penghuni negeri tersebut berbuat zalim. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ciptakan kerusakan-kerusakan di semua kami dan di atas lautan agar membuat sebagian mereka merasakan akibat ulah perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ya. Allah berfirman, wa in tusibum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Ketika mereka ditimpa keburukan akibat perbuatan tangan-tangan mereka. Ini semua dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran ini menunjukkan, memastikan kepada kita bahwa musibah menimpa kita adalah akibat perbuatan kita. Maka seorang mukmin apa yang dia lakukan? Ketika dia terkena musibah, yang pertama dilakukan introspeksi diri. Jangan dia kemudian nyalakan orang lain, musibah apapun. Sebelum dia mencari kesalahan secara kasat mata, secara sehukum sebab akibat, pertama dia harus mengatakan itu sebabnya diriku. Aku yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku yang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dia dengan keluarganya, dengan istrinya, anaknya bermasalah, pertama saya yang masalah. Sebelum mungkin secara zahir istrinya yang bikin masalah. Tetapi kenapa istrinya bisa demikian? Pertama dia introspeksi diri. Sama ibu-ibu juga demikian. Kalau ternyata ribut dengan suami, sebelum dia melihat suami saya yang salah, suami saya yang begini, dia tak akan tempelkan kesalahan pada dirinya dulu. Saya ini kayaknya masalah. Masalah dengan Allah, ada masalah. Tidak bertakwa. Ada perbuatan yang saya lakukan sehingga suami saya bersikap demikian. Ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menghadapi permasalahan apapun. Sehingga kita tidak begitu kena masalah langsung kena musibah langsung kita fokuskan kepada orang lain. Ini gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara RT lah, gara-gara pemerintah lah, gara-gara yes, memang ada sebab akibatnya. Tapi yang paling pertama adalah sebab agama. Jadi sebab agama memunculkan sebab duniawi, dan sebab dunia tersebut mengakibatkan musibah. Dan ini sangat penting seperti kita di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang kita terkena pandemi. Ya, sudah sangat lama. Ya. Berbulan-bulan. Ya, sekarang entar lagi Ramadan ya. Hampir setahun kita mengalami pandemi ya. Tidak tahu kapan selesainya. Ya mungkin kita bilang ada sebabnya. Sebabnya mungkin dari inilah, dari virus mana lah, dari Cina lah, dari mana. Atau mungkin instansi kurang tanggap lah. Apakah banyak? Mau kita mau salah-salahin orang bisa. Yang pertama kita bilang karena diri kita. Siapa sih diri kita merasa bersih dari dosa? Ya.
Dan kalau kita meyakini kaidah ini bahwasanya setiap musibah menimpa kita karena dosa-dosa kita, maka kita akan lebih tentram. Kita akhirnya ketika mengalami musibah tersebut kita bisa introspeksi diri. Kita bisa memperbaiki diri kita karena kita tahu bahwasanya musibah tersebut tidak menimpa kita kecuali karena dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana salaf dahulu mereka mengatakan, aku mendapati dampak maksiat yang lakukan pada pembantuku, pada tungganganku. Maka kita pun katakan demikian. Bisa jadi kita mendapati dampak maksiat yang kita lakukan pada istri kita, pada suami kita, pada anak-anak kita, ya. Atau pada kerjaan kita, pada perusahaan kita, pada anak buah kita, bisa jadi. Atau kita dizalimi oleh orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ma asaba al-mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotayahu. Tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan apa? Dengan keletihan, dengan rasa sakit, dapat sakit, kegundah gulanaan, kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, dizalimi oleh orang, sampai duri yang melukainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini semua bentuk musibah. Ternyata akibat maksiat kita lakukan. Kita mungkin dihina-hina orang di medsos misalnya. Ya sudah kita bilang itu mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, maksud saya kita ketika dapat musibah, sebelum kita menyalahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana seterusnya kita berdoa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita introspeksi diri sebelum kita menyalahkan orang lain. Ya. Sebelum kita menyalahkan orang lain. Ini harus kita sadari bahwa semua masalah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Dan tidak perlu malu-malu para dai menyampaikan hal ini di mimbar-mimbar. Bertakwalah bertobatlah kepada Allah. Tidaklah Allah menurunkan bala kecuali dengan dosa, dan tidak Allah angkat bala kecuali dengan taubat. Ya. Kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Abu Bakar mengatakan, inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini orang yang benar-benar bisa mendeteksi kesalahan dirinya. Sementara sebagian kita cuek dengan dosa yang dia lakukan. Dia tidak hitung, dia tidak hisab, dia tidak audit, sehingga banyak bertumbuh, dia tidak peduli. Abu Bakar ketika berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Benar-benar dia renungkan, ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni. Ampunilah aku dari berupa pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah bagaimana telah binasa umat-umat terdahulu gara-gara dosa yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana Fir'aun binasa karena dosa-dosa yang dia lakukan. Bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad yang dihantam dengan angin yang sangat kuat. Bagaimana kaum Samud yang dihantam dengan guntur yang sangat menggelegar sehingga mematikan mereka. Ya. Bagaimana kaum Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dan banyak sekali. Ya. Bagaimana Allah telah memberikan contoh kepada kita umat-umat yang binasa. Ya. Gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Gara-gara dosa-dosa yang mereka lakukan. Dari situ, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim dan nus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditimpa musibah segera kita introspeksi diri. Jangan kita malah menjadi orang-orang yang lalai. Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami turunkan ayat-ayat kami kecuali untuk beri rasa takut. Ya, kita takut kepada Allah. Ya. Allah kasih pandemi, Allah kasih musibah, Allah kasih bencana alam, Allah kasih banjir, Allah kasih gunung meletus dan yang lainnya, kita bertakwa kepada Allah. Allah kasih kita kolaps dalam usaha. Allah kasih banyak musibah. Introspeksi dulu. Introspeksi dia dulu makan orang kita ini masalahnya. Kesalahannya diri kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena ada sana ke suatu kaum, pernah saya singgung suatu kaum ketika dikasih teguran mereka tidak sadar malah semakin parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, itu para rasul, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i. Kami timpakan dengan penderitaan, dengan kesulitan, la'allahum yatadarra'un, semoga mereka tunduk kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya ketika datang
bencana dari kami mereka tunduk kepada Allah, walakin qasat qulubuhum, tapi ternyata tidak. Semakin keras hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka setan membuat mereka semakin menghiasi maksiat yang mereka lakukan. Begitu. Jadi datang musibah, sebentar saja nanti hilang. Sudah, tidak ingat kepada Allah, tidak ini transpaksi diri, semakin parah. Dan benar Allah akan angkat suatu saat. Makanya lihat mereka ini, kata Allah, walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Hati mereka semakin keras dan syaitan menghiasi amal perbuatan mereka, maksiat yang mereka lakukan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka diingatkan, fatahna alim abwaab kulli syai'. Bisa jadi musibah hilang, kemudian datang kenikmatan-kenikmatan, tapi istidraj. Fatahna alim abwaab kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Ketika mereka bangga dengan kenikmatan keberhasilan yang mereka peroleh, ya tiba-tiba kami binasakan mereka, tiba-tiba fa idza hum mublisun, maka mereka kemudian tertahan dalam neraka jahanam, ya. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim yatadarrun." Sungguh kami telah turunkan azab teguran kepada mereka, famastakanu li rabbihim, mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi masalah. Ya, musibah-musibah yang datang tidak membuat kita introspeksi diri, tidak membuat kita perbaiki diri, malah kita melemparkan kesalahan kepada orang lain, menyalahkan sebisanya, tidak sadar bahwasanya kita juga biang kesalahan.